Kita ini orang yang butuh dengan rahmat Allah. Linafahatillah, lirahmatillah. Berusaha mendapatkan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, hidup dunia nggak akan tenang. Hidup barzakh akan diazab. Hidup di akhirat masuk neraka. Dengan rahmat Allah, hidup dunia akan tenang. Barzakh akan bahagia. Akhirat masuk ke dalam surga. Bentuk nafahat, bentuk rahmat tadi itu ta'arud, kita berusaha mendapatkan ya lewat majlis seperti ini. Subhanallah, ente di Ramadan sekarang kumpul di masjid berjam-jam. Di sini ada bacaan Quran, ada khutmul Quran, ada doa, ada orang yang soleh, ada orang etikaf, ada ini luar biasa. Diceritakan orang-orang yang soleh. Al-Quran sendiri sudah rahmat, Pak. Al-Quran sendiri sudah rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat Quran itu diturunkan sebagai rahmat bagi orang beriman. Kemudian kita puji-puji Nabi dari sallallahu alaihi. Nabi itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini rahmat Allah Ta'ala. Kemudian majlis zikir ini turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mastama'a qaumun fi baitin biyutillah illa ghasyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Orang kalau kumpul di masjid zikir kepada Allah ini akan diliputi rahmat Allah. Hatinya diturunkan sakinah, ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia akan disebut namanya di hadapan para malaikat, sehingga malaikat jadi saksi orang itu adalah orang yang telah disebut oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Disebutkan orang yang soleh. Masya Allah, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan orang yang soleh turun rahmat. Masya Allah. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Wa kaif birhudur ma'as salihin. Kalau cuma mengingat, menyebut orang yang soleh turun rahmat, apalagi duduk dengan orang yang soleh. Masya Allah. Hah? Luar biasa nih malam ini kita. Mafhum mukhalafahnya, inda dzikri talihin tanzilul la'nah. Inda dzikril usah asin tanzilul la'nah. Kalau kita sebut-sebut orang-orang yang maksiat, maka akan turun laknat Allah. Nyeritakan orang yang enggak benar itu loh. Itu sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan orang itu menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah. Wa kaif duduk kumpul sama orang yang enggak benar. Karena itu penting sekali ya untuk pilih-pilih teman. Ya kalau gini-gini gabung. Nanti kalau genjerang jangan gabung. Yang gini-gini nih gabung Anda nih, doa bersama, qasidah bersama. Nikmat hati nih, mudah-mudahan terus bisa begini. Ya. Bilang, wa iyyakum wa suhbatad diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adadadi. Hati-hati. Kumpul dengan orang yang jelek ini nanti akan ngerusak akidah kamu, ngerusak akhlak kamu, bahkan bisa-bisa ngerusak agamanya kamu, bisa nggak muslim nanti ente. Jangan dianggap enteng ini. Al-mar'u ala dini khalilih, katanya. Falyandur man yukhalil. Orang itu agamanya, akidahnya, pemahamannya, alirannya katut sama temannya. Karena itu hendaknya teliti. Siapa orang yang kamu duduk, yang kamu akrabi, yang kamu temani. Harus diteliti. Nggak boleh kita asal berteman. Nggak boleh kita asal akrab. Kita harus selamatkan diri kita. Fir min qurana isu firaraka minal asad wal majdum. Kamu itu kalau ketemu teman yang tidak baik, orang tidak baik, kamu harus menghindar. Lebih daripada menghindarnya kamu daripada singa. Ada suara singa aja kita langsung tutup rumah kita. Ada teman gak baik, orang gak baik, kita buka, kita rangkulan, kita duduk bersama, makan bersama. Jangan berubah itu nanti.
Berubah nanti, jangan. Ada orang punya penyakit menular, kena corona, kita tutup rumah kita jauh, diisolasi. Ada teman gak baik, jangan kamu tadi itu akrab, itu nular. Nular saudara, nggak ada ceritanya orang yang sakit ketularan sehat saudara. Yang ada itu orang yang sehat ketularan sakit, orang baik dengan orang tidak baik. Nggak ada ceritanya orang yang nggak baik ketularan baik, ketularan jadi baik. Kecuali kalau kumpul sama dokter, ya kalau kita sakit datang kepada dokter diobati. Tapi kalau sama-sama bukan dokter, ya amblas yang sehat. Kalau kita jadi orang sakit, kita ke dokter. Kita perlunya hadir ke majelis ini untuk ngobati penyakitnya kita. Ke dokter-dokter, ke ustadz-ustadz, ke alim-alim, ke orang-orang yang soleh. Begitu saudara. Quran juga obat ini. Syifa, obat. Ngobati hati kita, ngobati pikiran kita, ngobati jasad kita. Karena itu mudah-mudahan insya Allah terus begini. Gini nih Ramadan aja, kalau nggak Ramadan joget kita ini kadang. Karena itu teruskan ini. Termasuk tanda ibadah Ramadan itu diterima, nggak berubah. Setelah Ramadan tetap nggak berubah. Baca Qurannya tetap, iktikafnya tetap, qiyamulailnya tetap, nggak berubah. Wah, ya payah kita. Saudara, kalau Anda menikmati, Anda nggak payah. Itu tadi, sampai lupa makan. Berubah menjadi ibadah ini akan menjadi seperti makanan pada tubuh kita. Menjadi seger sehat. Menjadi seger dan sehat. Tuh lihat orang-orang tua kadang-kadang cacat lagi. Tapi dia kalau sholat kuat. Kenapa? Menikmati itu. Ini yang kakinya gede-gede ngejar bola 1,5 jam jatuh bangun. Kadang-kadang gak kuat sholat raweh. Kenapa? Sakit nih orang ini. Walaupun badannya sehat tapi rohnya sakit saudara. Dia tidak bisa menikmati. Saya mau tanya, rasanya madu apa? Manis kan? Tapi kalau orang sakit merasakan madu pahit, apakah berubah rasanya madu? Enggak, kamu yang sakit. Obati, sehatkan, nanti kamu akan bisa menikmati madu yang manis itu. Sholat itu nikmat, baca Quran itu nikmat, dzikir nikmat. Kok saya gak nikmat, kok berat? Kamu sakit. Kamu harus obati hati kamu, kamu harus obati pikiran kamu harus obati roh kamu. Sehingga kamu bisa merasakan kenikmatan sholat sebagaimana mereka semuanya. Ini saking nikmatnya sholat ini, sampai malaikat itu ibadah sholat luar biasa. Kalau sujud gak bangun-bangun sampai hari kiamat. Kalau rukuk gak berubah sampai hari kiamat. Kita aja goyang semuanya kalau sholat. Kenapa? Gak bisa menikmati ya. Karena itu ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Sholatnya kita, baca Al-Qurannya kita, dzikirnya kita. Ya perlu waktu memang. Orang itu kalau mau sakit mudah Pak. Mudah. Minum racun aja langsung sakit Anda. Tapi kalau sudah sakit mau sehat nggak mudah, perlu waktu. Perlu terapi, perlu obat, perlu itu, perlu ini. Nggak mudah, perlu waktu. Kita ini semuanya sudah sakit. Kenapa? Udah kita rusak dengan racun-racun. Nonton TV itu racun, dengarkan musik itu racun, teman-teman tidak baik itu racun, racun maksiat itu racun, terus racun ini kita konsumsi. Nah sekarang kita pingin sehat. Pingin sehat lah perlu waktu. Diatur. Masya Allah, syariat diatur. Bulan Ramadan penuh, ayo terapi. Terapi yang matanya nonton yang tidak benar, nonton orang-orang yang tidak soleh, Ramadan diajak terapi. Pandang wajahnya orang-orang soleh. Yang mulutnya biasanya bicara yang tidak benar, tidak diridhoi Allah, terapi.
baca Quran, zikir, doa. Yang asalnya jagongan ada di trotoar, sambil kopi, rokokan, 3 lencer, 4 lencer kono gaya ini, paham ya? Sekarang terapi, duduk di masjid, alhamdulillah berjam-jam. Mudah-mudahan tetap sehat. Nah, kita tinggalkan itu racun-racun itu semuanya. Kita jaga kesehatan kita sehingga nanti kalau mati, jasadnya kemana? Kalau mati jasad kemana? Jasadnya jadi makanan cacing tanah. Ruhnya kita sehat kembali kepada Allah. Lah kalau ruh ini sehat kembali kepada Allah dalam nikmat Allah nantinya. Ruh ini, paham ya? Ada 2 macam. Ada ruh baik. Ruh baik itu seperti burung di dalam sangkar. Kalau dia tadi itu dilepas dari sangkarnya, dia akan terbang menuju ke tempat yang tinggi. Ruhnya orang baik ini kalau sudah mati lepas dari jasadnya, jasadnya ibarat sangkar, kurungan, dia akan terbang tinggi, ada di hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan, bebas dari sangkarnya. Ruhnya orang jelek itu seperti kambing dari kandang keluar, tapi keluarnya dibawa ke pembantaian, tempat pemotongan. Ada di situ dikeluarkan untuk disembelih, untuk dicincang. Ruhnya orang yang jelek ini keluar dari jasadnya, dia tadi itu akan dibawa ke tempat yang untuk diadab oleh Allah. Barzakhnya jadi adab, akhiratnya juga jadi naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qasidah sudah kita awali karena voltasenya naik turun katanya. Alhamdulillah.